Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Duduk dulu, monggo. Mbak, perkenalkan, nama saya Lilis. Saya yang bertugas pada sore hari ini di klinik ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya kebetulan saya hari ini menstruasi Bu, sudah hari kedua, tapi saya ada keluhan Ibu di daerah kemaluan saya itu gatal-gatal, terus di bagian paha saya itu kok kemerahan ya Bu ya. Bentar ya Mbak ya, nanti akan saya jelaskan. Saya tutup dulu ya pintunya. Ini namanya Mbak siapa ya? Saya Desi Bu, Umurnya? 16 tahun. Alamatnya mana Mbak? Alamat saya Pertinden Ibu, RT1 RW3. Masih sekolah? Masih Bu, tapi ini masih online ya Bu ya. Oh ya. Tadi keluarnya Mbaknya menstruasi hari kedua, ada gatal, nggih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebersihan. Personal hygiene itu kebersihan diri jenengan, nggih. Dan itu sangat penting nggih bagi remaja. Lagi pula jenengan istilahnya kan baru mengalami menstruasi itu baru-baru aja kan? Sudah berapa tahun Mbak? Saya sebenarnya kalau menstruasi sudah sejak umur 13 tahun. Oh, sudah lama ya, sudah 3 tahun yang lalu ya. Jadi ininya keluarnya baru-baru ini? Iya. Baru-baru ini? Iya. Ini saya jelaskan tentang personal hygiene, tentang kebersihan diri. Di situ saya mau menjelaskan yang pertama, jenengan istilahnya kalau ganti pembalut berapa kali dalam satu hari? Sehari 2-3 kali Bu. 2-3 kali ya. Itu keadaannya penuh baru ganti atau gimana? Iya, sudah penuh baru ganti ya. Jadi ininya berarti kalau ada gatal di situ, ada kemerahan di sekitar paha, ada gatal di kemaluan ya, sekitar kemaluan ya. Iya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah kebersihan. Yang pertama kita kan kalau istilahnya kalau dalam budaya itu kan ada yang misalkan menstruasi itu nggak boleh keramas, itu salah nggih. Harusnya kita harus keramas. Kita menjaga kebersihan itu dari ujung kepala sampai istilahnya seluruh badan. Jadi misalnya keramas itu harus cut. Nek keramas enggak wes Kak, langsung 2 hari sekali. banyak faktor yang mempengaruhi tentang personal hygiene. Yang pertama memang kebiasaan kita, kebiasaan tentang kebersihan, terus lingkungan, ekonomi, kebiasaan itu juga berpengaruh pada penampilan. Kok berbeda setelah menstruasi? Misalkan dengan tumbuhnya jerawat, dengan misalkan kalau menstruasi itu kok keringatnya juga nggak seperti biasanya bertambah itu nggih. Terus ada lagi untuk kebersihan itu sendiri dari yang pertama keramas harus 2 hari sekali, karena mungkin ada pada saat menstruasi juga merangsang hormon gitu. Merangsang hormon itu kan keringatnya bertambah, jadi lepas lebih kotor timbul ketombe. Dengan keramas kita kan juga bersih. Terus tentang berpakaian juga tidak boleh terlalu ketat, terutama di bagian alat genital gitu. Lebih kita perhatikan lagi kebersihannya. Bagaimana mengganti pembalutnya harus 4-5 kali. Terus saya kurang ya Bu ya? Iya, kurang. Terus jangan sampai cebok dengan seperti sekarang itu loh, apa
sabun sirih dan sebagainya itu emang nggak bagus. Terus pakai pembalutnya yang ada parfumnya itu nggak bagus ya itu. Terus kalau bisa rambut itu harus dicukur, rambut kemaluan itu biar tetap biar nggak lembab ya. Jadi kalau sudah lebat emang harus dicukur, dikurangi biar tidak lembab untuk memicu jamur di situ, bakteri atau jamur di situ. Itu setelah itu mungkin untuk pakaian celana dalam yang dipakai nggak boleh ketat, harus bisa menyerap bahan yang bisa menyerap, istilahnya katun itu bisa, bahan kaos itu bisa. Di sini sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi? Iya Bu, sampai sini saya masih bingung ini Bu, kenapa saya akhirnya juga keputihan Ibu? Itu gimana? Oh ya, itu tadi kan tentang personal hygiene saya jelaskan tentang itu toh Bu. Iya. Tentang itu toh Mbak. Dikasih. Oh ya gini Bu, saya selama menstruasi ini kok kadang kok keputihan ya Bu ya? Oh ya Mbak, di sini saya akan jelaskan tadi kan sudah panjang lebar ya tadi kebutuhan apa yang harus dipenuhi pada saat haid, terutama kebersihan pada saat haid. Nah kalau lembab, kalau intinya pembalutnya tidak sering ganti, terus bagaimana caranya juga istilahnya tadi membersihkan area kelamin, harusnya kan dibasuh, sering-sering dibasuh. Terus misalkan ganti pembalut, cara membasuhnya tadi dari depan ke belakang, nanti terus dikeringkan sama tisu atau handuk yang kering baru pakai pembalut begitu. Itu misalkan tidak dijaga, nanti dampaknya yang pertama akan menimbulkan keputihan. Itu yang pertama, itu dampak ringannya ada, menimbulkan keputihan. Nanti misalkan tidak terjaga terus ada bakteri di situ, mungkin bisa menyebabkan juga bisa ke kanker Ibu, ke kanker ya Mbak. Lebih jauhnya nanti misal bisa ke kanker, berarti Bisa yang ya, dalam Bu, ya? bisa ke kanker, efek di dalam. Terus bisa juga menyebabkan kemandulan tuh. Terus yang psikosis mungkin jenengan juga nggak nyaman ya Mbak ya, risih rasanya, nggak nyaman. Kan basah di area situ, intinya nggak nyaman. Ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah sudah jelas Ibu. Kalau emang sudah jelas, mungkin kalau istilahnya nanti ada keluhan apa, Saya WA Ibu atau iya, telepon Ibu boleh? nanti bisa di WA, di telepon, saya siap selalu membantu untuk konsultasi jenengan. Iya, kalau gitu makasih Ibu, makasih banyak Ibu informasinya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, Ya. monggo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.